Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Pada kisah kali ini Mimin ada sebuah kisah nyata yang berjudul Melahirkan Setelah Dimakamkan. Cerita ini ditulis oleh El Lulu 23, yaitu sebagai narasumber dan juga penulis cerita ini. Tidak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Udah sore, pulang-pulang, ucap salah satu ibu dari anak-anak yang sedang bermain. Sebentar lagi, Bu. Kalau nanti azan, kita udahan. Terus langsung ke masjid. Jawab salah satu anak yang sedang bermain. Halaman madrasah tempat mereka menuntut ilmu memang mereka jadikan tempat bermain. Biasanya selepas pulang sekolah agama atau mengaji sampai azan maghrib, mereka bermain di tempat itu. Ibu yang sedang hamil tua itu kembali ke rumahnya dengan senyum bahagia karena anaknya tidak lupa dengan kewajibannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woi, ayo ke masjid, udah azan itu. Anak-anak itu berlarian ke masjid. Mereka saling mendahului agar bisa sholat di saf paling depan. Setelah sholat maghrib selesai, mereka tidak langsung pulang. Mereka lanjut dengan mengaji bersama. Mereka dibagi beberapa kelompok, mulai dari yang masih kecil sampai yang sudah dewasa ada di dalam masjid itu. Dan mereka juga hampir setiap hari memenuhi masjid untuk beribadah. Terdengar begitu riuh dari luar masjid, betapa senangnya hati orang tua mereka melihat anak-anaknya berada di dalam masjid. Setelah mereka selesai mengaji, mereka lanjut sholat isya. Setelah itu baru mereka pulang. Di depan masjid sudah ada ibu-ibu dari mereka yang menunggu. Sal, aku pulang duluan ya, ucap salah seorang anak bernama Imron kepada temannya Rizal. Iya Im, besok pagi aku tunggu di pos ronda ya. Kita berangkat sekolahnya barengan sama yang lain juga, timbal Rizal kepada Imron. Sesampainya di rumah, mereka mengerjakan PR mereka. Jam 9 malam baru mereka tidur. Ketika azan subuh berkumandang, ada sebagian anak-anak yang ikut orang tuanya sholat di masjid, dan ada juga yang masih tidur. Maklum, masih anak-anak. Pagi menyapa, udara sejuk di perkampungan, tepat di kaki gunung. Anak-anak telah berkumpul di pos ronda. Seperti biasa, mereka menunggu temannya sampai semua berkumpul. Lalu mereka berangkat ke sekolah bersama-sama. Imron ini adalah anak yang terakhir setelah ibunya dinyatakan meninggal dan sudah dimakamkan. Imron lahir setelah 4 hari ibunya berada di dalam liang lahat. Ibu, teriak Yosi dari halaman rumah ibunya. Kemudian ibunya keluar. Ada apa Yos? Kenapa kamu menangis? Tanya ibunya, kemudian menggandeng Yosi untuk membawanya masuk. Mas Galih, Bu. Ada apa dengan suamimu, Yos? Tanya ibunya sambil menyeka air mata Yosi. Mas Galih mengirim surat cerai, Bu. Ucapan itu tentu membuat ibunya terkejut. Apa? Galih menceraikan kamu? Iya, Bu. Kenapa? Ini harus terjadi, Bu. Kenapa? Yosi terus meneteskan air matanya di pelukan ibunya. Sudahlah Yos, mungkin ini sudah takdirmu. Ibunya Yosi mencoba menenangkan Yosi, tapi air mata Yosi menetes semakin deras. Ibu tahu, sekarang Yosi sedang mengandung, Bu. Dan Yosi juga sedang sakit, Bu. Ibu tahu Yos, dan ibu juga sebenarnya tidak ingin kamu menderita seperti ini. Yosi terus memeluk ibunya. Sore semakin gelap
adik Yosi yang sedang mengajar di madrasah, pulang. "Kak Yosi, kenapa kak?" "Kakak tidak apa-apa, Lu. Kakak sakit. Kalau begitu Lulu antar ke puskesmas ya kak." "Tidak, Lu." "Terus kenapa kakak menangis?" Yosi tidak menjawab pertanyaan adiknya. Yosi terus menangis dan tangisannya semakin menjadi. "Sudah, Lu, Lulu masuk saja ke kamar, ganti baju," perintah ibunya. "Baik, Bu." Lulu menuruti perintah ibunya. Setelah Lulu mengganti baju, Lulu pergi ke dapur dan memasak untuk makan malam. Di dapur, Lulu tak kuasa menahan tangis. Lulu tidak tega melihat kakaknya terus meneteskan air matanya. Selesai memasak, Lulu mengajak ibu dan kakaknya untuk makan. Tapi ibunya menyarankan agar sholat terlebih dahulu karena sudah azan. Mereka pun pergi ke masjid untuk sholat di masjid. Sepulang dari masjid, Yosi mengajak Lulu ke rumahnya. Yosi akan menginap di rumah ibunya untuk malam itu. Yosi membawa beberapa baju dan mengunci semua pintu rumahnya. Ibu Yosi yang sudah pulang duluan nampak termenung di lantai beralaskan tikar. Yosi menghampiri ibunya, sementara Lulu pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. "Sudah, Bu, jangan bersedih. Yosi tidak mau ibu sakit karena memikirkan Yosi." "Ibu itu gak tega lihat kamu seperti ini, Yos. Seandainya bapak kamu masih ada, mungkin ini semua tidak akan terjadi." Tiba-tiba Lulu datang dan memotong pembicaraan mereka. "Sudah, kita makan dulu. Lulu sudah masak makanan kesukaan Kak Yosi." "Iya, Lu, terima kasih ya." "Iya, Kak." Mereka pun menyantap makan malam, dan setelah makan, mereka sholat Isya berjamaah di rumah. Setelah selesai sholat, Yosi masuk ke kamar Lulu untuk beristirahat, diikuti Lulu yang sepertinya sudah sangat lelah karena seharian bekerja, dan sorenya harus mengajar ngaji di madrasah. Sementara ibu Yosi hanya bisa memejamkan mata, tapi tidak bisa tertidur. "Ibu, tolong Bu!" teriak Lulu dari kamarnya. Ibu yang terkejut dan segera menghampiri Lulu. "Ada apa, Lu?" tanya ibunya kepada Lulu. Tapi belum sempat Lulu menjawab, darah segar mengalir dari mulut Yosi. "Ibu, Kak Yosi, Bu!" ucap Lulu diiringi isak tangis. Ibunya yang kaget dengan apa yang telah ia lihat, dengan segera keluar rumah. Ibunya berteriak meminta tolong. Tak lama, datang tetangga yang bernama Soleh. Kemudian Soleh masuk. "Ada apa, Bu Hana?" tanya Soleh ke Ibu Hana, atau ibunya Lulu dan Yosi. "Tolong, hantarkan saya ke puskesmas. Yosi harus cepat dibawa ke dokter." Soleh dengan cepat menggendong Yosi dan dibawanya ke mobil. Singkat cerita, Yosi sudah dibawa ke puskesmas dan sudah ditangani oleh dokter. "Bu, saya izin pulang dulu. Istri dan anak saya tidak tahu saya mengantar ibu, karena tadi saya tidak pamitan." "Iya Soleh, terima kasih ya." Soleh pulang dengan mobil angkotnya. Soleh adalah seorang sopir angkot yang begitu dekat dengan keluarga Yosi. Detik demi detik terus berlalu. Lulu dan ibunya Hana tengah dilanda kegelisahan, menunggu dokter keluar dari UGD dan berharap membawa kabar baik. Tapi itu hanya angan-angan mereka saja. Setelah hampir 2 jam, dokter yang menangani Yosi keluar. "Maaf, Bu, anak ibu sudah tiada." Jerit tangis Ibu Hana seakan terpaksa harus keluar. Lulu segera masuk ke ruangan UGD dan melihat kondisi kakaknya. "Kak, kakak bangun Kak!" ucap Lulu sembari menangis memeluk tubuh kakaknya. Di luar ruangan, Ibu Hana tergeletak tidak sadarkan diri. Beberapa petugas puskesmas membawa Ibu Hana ke salah satu ruangan di samping ruang UGD. Beberapa jam sudah Lulu menangis, sementara Ibu Hana harus mendapatkan perawatan medis
karena kondisinya sangat lemah. Soleh datang dengan anak dan istrinya. Ketika mendengar kabar tersebut, Soleh segera kembali ke kampungnya dan memberitahu warga kalau Yosi sudah tiada. Keesokan harinya, rumah Ibu Hana dipenuhi kerabat dan keluarganya. Satu persatu yang melayat terus berdatangan. Jenazah Yosi sudah selesai dimandikan dan dikafani. Tiba-tiba saja, Gali, suaminya Yosi, datang. Gali terus-menerus meminta maaf kepada Ibu Hana sambil memeluk jenazah istrinya. Tapi, apa yang bisa Gali lakukan? Kata maaf tidak akan bisa merubah semuanya. Singkat cerita, jenazah Yosi selesai disolatkan dan segera dikebumikan. Sempat ada yang janggal di saat warga menggali liang lahat. Ada cahaya seperti lampu di dalam liang lahat setelah mereka selesai membuat liang lahat untuk Yosi. Tapi warga yang melihat tidak bercerita kepada ibunya Yosi. Takut nanti ada kata yang membuat hati Ibu Hana kembali tersayat. Setelah jenazah dibawa ke makam dan akan dikuburkan, tiba-tiba terdengar suara seperti tangisan bayi. Kalian dengar itu? Ucap salah satu warga. Seperti suara bayi ya? Ucap yang lainnya. Tidak ada bayi di sini, teriak Lulu. Setelah itu jenazah Yosi dimakamkan. Dan setelah acara pemakaman selesai, semua warga pulang. Hanya ada Ibu Hana, Lulu, dan Gali suami Yosi. Di saat mereka akan beranjak pulang, tiba-tiba Ibu Hana melihat seorang kakek tua yang memperhatikan mereka. Astagfirullah, Bapak sedang apa di sini? Tanya Ibu Hana kepada kakek tersebut. Tidak, Nak. Apa cuma mau ngasih tahu. Sebaiknya selama seminggu ini sering-sering ke makam anak kamu ya, Nak. Untuk apa, Bah? Kasihan cucu kamu, Nak. Setelah percakapan itu, si kakek pergi entah kemana. Gali mencoba mengikutinya, tapi sosok itu cepat sekali jalannya, sehingga Gali kehilangan jejak. Akhirnya mereka kembali ke rumah dan mempersiapkan untuk acara tahlilan. Gali, apa kamu akan menikahi wanitamu itu? Tidak, Bu. Saya tidak akan menikah lagi. Cukup satu wanita yang aku sakiti. Ibu Hana kembali ke dapur menghampiri Lulu dan saudara-saudaranya yang sedang memasak di dapur. Bu Hana hanya bisa melamun dan menangis. Bu Hana belum siap kehilangan anaknya. Lulu yang sendiri dulu memang sangat dekat dengan Yosi juga tidak kuasa menahan tangis ketika ia teringat kakaknya. Singkat cerita, acara tahlilan telah dimulai. Sore menjelang maghrib, acara tahlilan baru selesai. Gali duduk termenung di halaman rumah Bu Hana. Masuk, Gali, sudah mau maghrib. Tidak baik berdiam di luar. Baik, Bu, terima kasih. Tapi Gali sepertinya ingin pulang ke rumah Yosi. Apa Ibu mengizinkan malam ini Gali tidur di rumah Yosi? Silakan saja, tapi jangan sendiri ya. Tidak, Bu. Nanti saya sama Budi, anaknya Paman Suroso. Bu Hana mengangguk. Gali pulang ke rumah almarhumah istrinya. Di malam hari tiba-tiba ia terbangun dan berteriak. Gali seperti kesakitan dan ketakutan. Gali melihat sesuatu di kamarnya. Budi yang sedang tertidur pulas harus terbangun dan melihat Gali yang sedang menangis sambil memegang kepalanya. Gali terus berteriak ampun dan sakit. Budi yang ketakutan pergi ke rumah Bu Hana dan menceritakan semuanya. Setelah Budi bercerita, Lulu dan Bu Hana ditemani saudaranya yang menginap pergi ke rumah Yosi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mereka sampai, mereka dikejutkan dengan
Galih yang sudah berlumuran dengan darah. Galih menyayat tangannya dengan pisau dan berteriak. Maafkan aku, Yosi. Aku salah. Galih, bentak Ibu Hana. Galih lantas menengok ke arah Bu Hana dan menatap tajam seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Semua terdiam melihat Galih. Tidak ada yang berani mendekat karena takut terjadi sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain. Tiba-tiba Galih berdiri dan pergi keluar rumah. Budi mengikuti Galih, tapi Budi kehilangan jejak setelah Galih berlari semakin cepat. Setelah kejadian itu, semua orang mencari Galih. Bahkan warga sekitar rumah Yosi juga ikut mencari. Karena mereka mendengar teriakan Galih. Dan mereka juga sebetulnya sudah ingin keluar rumah dan melihat kondisi Galih. Tapi mereka takut. Akhirnya warga ikut mencari Galih. Sampai pagi pun tiba. Tidak ada satupun orang yang melihat Galih. Setelah semua warga kembali dan mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, Bu Hana beserta saudaranya pergi ke makam untuk menaburkan bunga dan air. Bunga dan air yang memang sudah menjadi tradisi. Kalau sesudah acara tahlilan, besoknya pasti menaburkan bunga dan air yang telah diberi doa. Setelah Bu Hana sampai di pemakaman, Bu Hana melihat Galih tengah menangis dan memeluk kuburan istrinya. Bu Hana membiarkan Galih seperti itu. Setelah menabur bunga dan menyiramkan air, Bu Hana kembali pulang. Galih yang terus menatap Bu Hana membuat Lulu ketakutan. Karena yang Lulu lihat bukan Galih, tapi itu sosok lelaki menyeramkan. Di perjalanan pulang, Bu, apa Ibu tidak khawatir dengan kondisi Mas Galih? Tanya Lulu. Khawatir kenapa, Lu? Tangannya penuh luka, Bu. Udah gitu, pasti dia belum makan, Bu. Kalau nanti dia sakit atau kenapa-napa, gimana, Bu? Shh, sudah, nanti dia juga pulang. Baru saja Bu Hana menyelesaikan perkataannya, Galih berlari dari belakang dan memeluk Ibu Hana. Ibu, maafkan Galih, Bu. Sudah Galih, sudah. Sekarang kamu pulang ke rumah orang tuamu dan jangan kembali lagi. Ibu marah. Ibu ingin tenang. Sekarang kamu pulang, Galih. Galih menuruti perintah Bu Hana dan Galih pun pulang. Sesampainya di rumah, Bu Hana kembali menangis karena teringat anaknya. Di samping Bu Hana nampak Lulu juga tidak kuasa membendung air matanya. Singkat cerita, sore pun tiba. Acara tahlilan yang kedua akan dimulai. Warga berdatangan ke rumah Bu Hana. Tapi ada yang aneh sore itu. Bu Hana melihat kakek tua yang waktu itu hadir di pemakaman Yosi. Bu Hana menghampirinya dan menanyakan sesuatu padanya. Abah? Sebenarnya Abah itu siapa? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Saya cuma mau ngasih tahu kalau Nak Yosi masih hidup. Setelah mendengar kata-kata itu, Bu Hana kembali termenung dan duduk di kursi teras depan rumahnya. Sedikit melamun, dan ketika Bu Hana tersadar, kakek tua itu tidak ada. Apa ini cuma halusinasiku saja? Gumanya dalam hati. Setelah acara tahlilan selesai, Bu Hana menceritakan semuanya kepada Lulu. Lulu hanya mengiyakannya saja. Malam hari, ketika Bu Hana hendak beristirahat, Bu Hana mendengar suara tangisan bayi. Kemudian ia keluar untuk mencari sumber suara itu. Ketika ia sedang melihat-lihat di sekitaran halaman rumahnya, Lulu keluar rumah. Bu, apa Ibu mendengar suara tangisan bayi? Iya, Ibu dengar. Tapi Ibu cari tidak ada bayi di luar. Tetangga kita kan juga tidak ada yang mempunyai bayi.
Apa jangan-jangan bener, Bu? Bener apa? Yang Ibu ceritain tadi sore. Tapi itu tidak mungkin, Lu. Mungkin, Bu, mungkin. Sekarang Ibu masuk ke rumah. Lulu mau ngajak Mang Soleh untuk ke makam Kak Yosi. Malam-malam begini. Sudah, Ibu masuk saja ya. Bu Hana kembali masuk ke dalam rumahnya. Sementara Lulu ke rumah Mang Soleh. Kebetulan Mang Soleh belum tidur. Dan Lulu pun mengajaknya ke makam Yosi. Mang Soleh mau dan mereka pergi ke makam Yosi. Setelah sampai di pemakaman, Mang, apa tidak ada yang aneh? Ya nggak tahu Lu. Ya sudah, Mang Soleh aja duluan yang jalan ya, Lulu takut. Mang Soleh dan Lulu mulai memasuki pemakaman. Mereka terus berjalan menyelusuri jalan setapak yang gelap. Mereka hanya membawa satu buah senter yang cahayanya juga tidak begitu terang. Di saat mereka sampai di makam Yosi, mereka terdiam. Mereka melihat cahaya dari atas makam Yosi. Mereka berdua hanya dapat menyaksikan cahaya itu. Lama diam tanpa kata. Tiba-tiba Lulu bertanya, Mang, dengar suara enggak? Enggak Lu. Tapi Lulu seperti mendengar suara seperti desahan, Mang. Mungkin Lulu halusinasinya kejauhan. Ih, serius, Mang? Tidak Lu, tidak ada suara. Ya sudah, Mang, kita pulang saja yuk. Lulu jadi takut di sini. Ya sudah, ayo kita pulang. Mereka berdua pulang. Setelah sampai di dalam rumah Bu Hana, Mang Soleh pamit pulang ke rumahnya. Dan Lulu masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Bu Hana sudah menunggu. Bagaimana, Lu? Tidak ada apa-apa, Bu. Kamu yakin tidak ada apa-apa? Iya, Bu. Tadi Lulu cuma lihat cahaya aja dari makam Kak Yosi. Lalu, tidak ada apa-apa lagi, Bu. Cuman ada suara seperti orang mendesah. Oh, ya sudah. Kamu bersihin kaki kamu, terus tidur, Lu. Ibu juga mau tidur. Iya, Bu. Bu Hana pergi ke kamarnya. Sementara Lulu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kakinya yang penuh dengan tanah. Setelah selesai, Lulu masuk ke kamar dan tidur. Tapi baru beberapa jam Lulu tertidur. Lulu terbangun karena ada sesuatu yang mengganggu tidurnya. Siapa? Teriak Lulu. Iya, siapa? Tidak ada yang menjawab Lulu, tapi ketukan di jendela kamarnya semakin keras. Lulu membuka gorden jendela, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika Lulu menyalakan lampu kamarnya, dan Lulu kembali membuka gorden, tiba-tiba Lulu berteriak dan berlari ke kamar Ibu Hana. Ada apa, Lulu? Bu, Lulu, lihat itu di jendela, Bu. Lihat apa, Lu? Itu, Bu. Itu apa? Lulu menuntun tangan ibunya dan setelah berada di dalam kamar. Astagfirullah, Lulu. Ibu Hana terkejut dan berlari keluar rumah. Karena seumur hidupnya, ia baru pertama kali melihat yang seperti itu. Malam itu Lulu tidak bisa tidur. Mereka hanya bisa terduduk di kasur Ibu Hana. Saudara Bu Hana yang masih menginap menghampiri mereka. Ada apa? Kok kalian seperti ketakutan? Ah, tidak apa-apa kok, jawab Lulu. Tapi kok saya mencium bau minyak wangi di dalam kamar Lulu ya? Minyak wangi? Iya Lu, kamu pakai minyak wangi? Tidak kok. Oh, ya sudahlah. Kalau begitu kita kembali tidur aja yuk. Saudara Bu Hana pun kembali ke kamar. Tapi ketika mereka melewati kamar Lulu, mereka tiba-tiba berteriak dan berlari kembali ke kamar Bu Hana. Kalian kenapa? Tanya Bu Hana. Di kamar Lulu ada apa? Ada apa? Yang jelas dong, tegas Bu Hana.
Ada perempuan mirip Yosi. Hah? Serius? Ucap Lulu kemudian berlari ke kamarnya. Setelah sampai di kamar, Lulu pun menghampiri sosok itu. Kak, ini Kak Yosi. Tanya Lulu kepada sosok itu. Kak, jawab dong. Sosok itu tidak menjawab. Kemudian wanita itu berbalik dan menatap Lulu. Lulu terkejut karena sosok yang berada di kamar Lulu bukanlah kakaknya Yosi. Tapi sosok itu sangat menyeramkan. Siapa kamu? Pergi! Teriak Lulu. Sosok itu hanya tersenyum dan menghilang begitu saja. Lulu kembali ke kamar ibunya dan Lulu menjelaskan apa yang telah ia lihat. Ternyata bukan Yosi. Semua orang terdiam. Tidak ada satu orang pun yang berani keluar dari kamar itu. Singkat cerita, pagi hari Lulu sedang memasak. Hari itu Lulu cuti. Setelah semalam tidak bisa tidur, Lulu kelelahan dan mengantuk. Tapi Lulu tahan kantuknya karena ia harus memasak. Di saat Lulu sedang memasak, dari luar terdengar suara orang berteriak. "Buana, Buana!" Teriak orang itu. Lulu pun keluar, dan ketika ia membuka, ada Mang Uri. Ada apa, Mang Uri? "Mamang dengar suara bayi dari makam Yosi, Lu." Mamang serius? "Sumpah atuh, Lu, Mamang teh gak bohong. Tadi Mamang lagi bersihin makam istri Mamang yang di sebelah makam Yosi. Terus pas Mamang mau ambil minum, Mamang dengar ada suara bayi. Dan itu jelas banget, Lu, dari dalam makamnya Yosi." Ya sudah, Mang Uri tolong ke rumah Pak Ustadz. Sama sekalian ke rumah Pak Malik dan Pak Hikam ya, Mang. "Iya, Lu." Ya sudah, Lulu ke makam dulu ya. Kebetulan ibu lagi ke pasar. Jadi nanti tolong kalau ibu di jalan suruh langsung ke makam saja ya, Mang. "Iya, Lu." Mang Uri berlari ke rumah Pak Ustadz, sedangkan Lulu pergi ke makam. Setelah sampai di makam, Lulu hanya menangis. Karena betul kata Mang Uri, suara bayi itu dari makam Yosi kakaknya. Sambil menunggu Mang Uri datang, Lulu menggali makam itu dengan cangkul yang ada di atas makam istri Mang Uri. Dengan tangis tetesan air mata, Lulu terus menggali makam itu. Setelah hampir setengah jam, Mang Uri datang dengan Pak Ustadz, Malik, dan Pak Hikam. Banyak warga juga yang ikut ke makam. Suara tabir begitu riuh terdengar di pemakaman. Hikam dan Malik menggantikan Lulu membongkar makam Yosi. Dan setelah makam itu dibongkar, bayi yang lucu sedang menangis. Lulu membawa bayi itu dan diazankan oleh Pak Ustadz. Sementara suara takbir tak henti mengiringi pengangkatan jenazah Yosi. Jenazah Yosi harus dibawa kembali ke rumah untuk dimandikan dan disolatkan kembali. Semua warganya bisa menangis melihat kuasa Allah yang begitu besar dan indah. Lulu menggendong bayi lucu itu sambil menangis. Lulu benar-benar tidak percaya Allah begitu besar kuasanya. Lulu membawa bayi lucu itu ke bidan setempat. Setelah bayi sampai di bidan, bidan segera mengurus sang bayi dan Lulu pulang ke rumahnya. Di rumah orang sudah ramai. "Ibu, dedek bayinya, Bu!" teriak Lulu sembari memeluk ibunya yang sedang menangis bahagia. Lulu tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya. "Lu, lihat kakak kamu, sayang," ucap ibunya. "Ada apa dengan Kak Yosi, Bu?" "Lihat saja." Lulu pergi ke halaman belakang tempat Yosi akan dimandikan ulang. Lulu begitu terkejut ketika melihat kakaknya tersenyum. "Loh, kakak masih hidup?" Yosi hanya tersenyum dan Lulu memeluk Yosi begitu erat. Lulu tidak menyangka setelah beberapa hari dikuburkan, kakaknya ternyata masih hidup. Setelah itu, Yosi segera dibawa ke dokter untuk diberikan perawatan karena kondisinya sangat lemah. Yosi ditemani ibunya, sementara Lulu berada di bidan
menunggu bayi lucu anaknya Yosi. Yang tadinya berduka, kini berbalik menjadi bahagia. Gali yang mengetahui semua itu datang dan meminta maaf kepada Yosi. Singkat cerita, setelah beberapa hari, bayi dan Yosi sudah mulai normal kembali dan mereka sudah diperbolehkan untuk pulang. Yosi dan Gali kembali bersama. Kini, Gali berubah lebih dewasa dan lebih peduli terhadap keluarganya. Seiring waktu berlalu, si bayi tumbuh menjadi anak yang pintar dan soleh. Sampai Yosi hamil kembali dan Gali sudah benar-benar berubah. Demikian akhir kisah ini. Memang kuasa Allah sungguh luar biasa. Ini adalah sebuah kisah nyata yang benar-benar menyayat hati. Ya walaupun mungkin sebagian orang agak tidak percaya dan mungkin meragukan kisah ini. Dan ini semua kembali ke kepercayaan sahabat pendengar masing-masing. Percaya atau tidaknya dengan kisah ini. Mimin mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sahabat saya selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.